Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Di awal tahun baru 2022, dunia saat ini dibuat tercengang dan ketar-ketir terhadap beberapa kondisi-kondisi yang saat ini sedang terjadi. Di antaranya adalah yang sedang berlangsung, yaitu peperangan antara negara Ukraina melawan negara Rusia, di mana banyak sekali negara-negara yang mengecam pasukan Rusia yang tengah menginvasi negara Ukraina. Banyak sekali kecaman-kecaman dari dunia internasional atas nama kemanusiaan, atas nama perdamaian, dan atas nama kedamaian dunia untuk selalu menghentikan perang melawan Ukraina. Karena memang peperangan itu tidak pernah diharapkan. Bahkan yang terbaru, sanksi yang didapatkan oleh Rusia adalah dilarang tampil di ajang sepak bola, termasuk di gelaran Piala Dunia dan juga beberapa kompetisi liga-liga Eropa. Tentunya ini sangat merugikan bagi banyak kalangan, banyak rakyat-rakyat tak berdosa yang akan menjadi korban. Banyak juga kerugian-kerugian yang akan didapatkan oleh kedua negara ini apabila tidak berhenti berperang. Lantas sebenarnya ada apa antara Rusia dan Ukraina? Benarkah mereka musuh bebuyutan atau ada apa sebenarnya di balik dalam peperangan ini? Ini akan kita bahas pada episode kali ini, maka dari itu jangan skip videonya, putar dulu intronya. Jika kita menilik tentang sejarah, maka kita akan menemukan negara yang bernama Republik Uni Soviet, di mana negara Republik Uni Soviet ini adalah suatu negara yang sangat besar dan bahkan terbesar pada masanya. Dan negara Uni Soviet ini terdiri dari beberapa negara-negara serikat atau negara-negara bagian, termasuk Rusia, Ukraina, Yugoslavia, dan seterusnya. Yang mana Uni Soviet ini adalah berpaham komunis dan berada di kawasan Eropa bagian timur. Lantas kemudian pada tahun 1991, negara Republik Uni Soviet akhirnya resmi bubar. Dan negara-negara bekas Republik Uni Soviet itu menjadi negara-negara yang mana negara itu juga berada di kawasan Eropa Timur. Termasuk yang terbesar adalah Rusia, di mana Rusia saat ini adalah negara yang terbesar di dunia. Rusia hampir menutupi 11% daratan di planet bumi ini. Itu artinya negara Rusia memang sangat besar. Di sana juga ada pembagian beberapa waktu yang mana ini juga dimiliki oleh negara kita Indonesia. Tetapi di Indonesia hanya 3. Sedangkan di negara Rusia itu ada yang mengatakan memiliki belasan pembagian wilayah waktu, saking besarnya dan saking luasnya. Kemudian kalau kita tarik kembali kepada masa sekarang, lantas ada apa sebenarnya antara konflik yang sedang berlangsung saat ini, di mana negara-negara internasional dan beberapa lembaga-lembaga organisasi dunia seperti PBB itu sangat mengecam dan ingin segera menghentikan peperangan antara negara Rusia versus negara Ukraina ini. Apa dalang dari semua itu? Untuk menjawab hal ini, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang disebut dengan NATO. Apa itu NATO? NATO. NATO adalah kepanjangan dari North Atlantic Treaty Organization, di mana NATO ini awalnya didirikan adalah untuk mengantisipasi penyerbuan yang akan dilakukan oleh pasukan Uni Soviet pasca Perang Eropa di masa lalu. NATO itu sendiri dibentuk pada tanggal 4 April 1949. Di mana pada waktu itu negara-negara NATO pada waktu itu beranggotakan 12 itu sepakat untuk bekerja sama apabila Uni Soviet menyerang di salah satu negara tersebut yang menjadi gabungan NATO yang 12 itu. Pada tahun 1949 itu sepakat untuk saling bantu-membantu apabila suatu saat negara Uni Soviet
ingin mengekspansi atau ingin menyatakan perang ke salah satu negara anggota NATO itu. Akhirnya dibentuklah NATO, di mana NATO itu awalnya adalah untuk mengantisipasi peperangan-peperangan atau penyerbuan yang akan dilakukan oleh pasukan negara Uni Soviet pasca Perang Eropa. Itulah pemahaman tentang NATO. Nah, kemudian untuk menjawab hal itu ternyata Uni Soviet tidak menyerah. Tepatnya pada tahun 1995, Uni Soviet membentuk sebuah aliansi militer juga yang menyerupai NATO. Kemudian aliansi militer itu juga beranggotakan di beberapa negara kawasan Asia Timur. Termasuk dalam hal ini adalah Rusia itu sendiri atau Uni Soviet itu sendiri yang menjadi pemrakarsa atau ketua dari aliansi militer yang ada di kawasan Eropa Timur yang bernama Pakta Warsawa. Warsawa kalau kita tahu adalah salah satu kota di Polandia ya. Kalau tidak salah adalah ibu kota dari Polandia. Nah, lantas pada waktu itu kemudian di tahun 1955 terbentuklah yang bernama Pakta Warsawa. Tetapi pada tahun 1991 Uni Soviet pecah negaranya alias bubar. Nah, yang menjadi heboh adalah anggota negara kawasan Eropa Timur pada waktu itu yang bernaung di bawah aliansi Pakta Warsawa itu ternyata setelah pasca bubarnya negara Uni Soviet, maka negara-negara yang ikut di Pakta Warsawa ternyata malah ikut ke NATO. Nah, inilah yang menyebabkan Uni Soviet geram. Kenapa? Karena pada waktu itu ternyata negara-negara yang bekas Uni Soviet yang kemudian bergabung di Pakta Warsawa ternyata malah ketika Uni Soviet bubar malah mereka ikut anggota NATO. Di mana pada waktu itu ya NATO dengan Warsawa itu, Pakta Warsawa maksud saya adalah aliansi militer yang siap berperang. Artinya mereka memang secara organisasi militer sudah bermusuhan sejak dahulu. Nah, lalu apa hubungannya dengan Ukraina? Ternyata Ukraina itu adalah bekas negara yang diduduki oleh Republik Uni Soviet di masa lalu. Di mana ternyata Uni Soviet selain menduduki negara Rusia yang saat ini luas, ternyata juga menduduki negara yang bernama Ukraina itu. Nah, pada waktu tahun 1955, di mana pada waktu itu Pakta Warsawa dibentuk, sebelum itu juga ketika NATO dibentuk tahun 1949, Ukraina ternyata tidak masuk dalam daftar negara anggota NATO. Tetapi juga dalam hal ini Ukraina juga tidak terdaftar di Pakta Warsawa. Inilah sebabnya ketika Ukraina saat ini berperang, kenapa? Karena Rusia itu melarang, takut kepada Ukraina kalau memang suatu waktu Ukraina masuk kepada NATO. Kenapa demikian? Karena di masa lalu memang aliansi Pakta Warsawa dan aliansi militer NATO ini secara historis memang sudah bermusuhan sejak dulu. Karena tujuan utama dibentuknya NATO adalah untuk mengantisipasi penyerbuan-penyerbuan yang akan dilakukan oleh pasukan-pasukan militer Uni Soviet pasca Perang Eropa terjadi. Itulah yang terjadi di masa lalu. Sehingga kalau kita tarik benang merahnya di zaman sekarang, di zaman modern, maka secara tidak langsung Rusia dalam hal ini yang dalam masa lalu adalah bernama Uni Soviet takut ketika Ukraina ternyata bergabung kepada NATO. Kenapa? Karena rata-rata di NATO itu anggotanya adalah negara yang berbasis di Eropa Barat. Tetapi di Pakta Warsawa rata-rata negaranya adalah negara yang berkawasan di kawasan Eropa Timur. Sedangkan Ukraina dulunya adalah negara yang juga pernah dijadikan wilayah Republik Uni Soviet. Lalu kemudian, kenapa kok NATO ini berpotensi untuk menjadi, dalam hal ini adalah kenapa Ukraina ini berpotensi untuk bergabung kepada NATO? Karena Ukraina adalah negara mitra NATO, di mana sewaktu-waktu negara Ukraina bisa saja bergabung kepada organisasi aliansi militer yang bernama NATO itu. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh pihak Rusia apabila negara Ukraina ternyata malah bergabung ke aliansi militer yang bernama NATO itu, atau yang disebut dengan kepanjangan
North Atlantic Treaty Organization. Nah, yang dikhawatirkan lagi selain itu adalah bisa saja ketika Ukraina ternyata sudah sah menjadi anggota resmi NATO, maka bukan tidak mungkin NATO dan negara-negaranya yang sekarang beranggotakan lebih kurang 30 negara itu bisa membangun hulu ledak di kawasan Ukraina, dan ini bisa mengancam kestabilan ekonomi, kestabilan politik, bahkan perbatasan atau wilayah-wilayah yang dimiliki oleh Rusia sekarang. Di mana saat ini kita mengetahui bahwa Rusia kalau kita lihat dalam peta dunia itu daratannya sangat luas sekali. Negara Rusia itu menduduki 11% wilayah daratan di bumi ini. Artinya negara ini hampir saja menyerupai benua, dalam hal ini adalah benua Australia. Nah, ketika Ukraina bergabung dengan NATO, bisa saja negara-negara NATO akan membuat sebuah hulu ledak, misalkan hulu nuklir atau hulu ledak apa di daerah Ukraina. Sementara Ukraina adalah sangat berbatasan dekat atau tetangga negara Rusia, di mana pada masa lalu kedua negara ini adalah satu kawasan yang bernama Republik Uni Soviet. Inilah yang dikhawatirkan oleh pihak Rusia jika NATO ternyata ingin benar-benar bergabung dengan jika benar-benar Ukraina ingin bergabung dengan NATO, sehingga Vladimir Putin, presiden Rusia saat ini, menyatakan perang terhadap Ukraina karena memang Rusia dalam hal ini sangat ketakutan ketika harus berhadapan dengan negara-negara NATO. Apapun itu yang terjadi, apapun itu yang sedang terjadi di sana, di luar sana, mari kita jangan bersikeras untuk mendukung siapapun, tetapi dalam hal ini mari kita mendukung perdamaian dunia, bukan lagi tentang agama, bukan lagi tentang ras, tetapi atas rasa perdamaian dan rasa kemanusiaan di seluruh dunia, agar dunia ini terjaga keamanan dan stabilitasnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe apabila ada pertanyaan ataupun ada koreksi terkait dengan video dan pembahasan yang sudah saya sampaikan pada episode kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.